Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 6, modul 6, siklus perolehan dan pembayaran investasi dengan saya Khairunisa dan teman-teman saya Aprilia Wulandari, Selvi Lintang Tamida, dan Fadia Hayatunufus. Tugas Anda. 1. Pelajari ICEKI. 2. Buatlah prosedur audit yang diperlukan dalam pemeriksaan ini. 3. Buatlah kertas kerja pemeriksaan untuk pengujian ketaatan dan kewajaran saldo. 4. Lengkapilah kertas kerja neraca A2.1 dan A2.2, kertas kerja laba rugi A3.1 dan A3.2 yang terdapat pada modul 1, buku 2 untuk akun-akun yang terkait dengan pemeriksaan modul ini. Tujuan audit adalah untuk meyakinkan bahwa 1. Untuk membuktikan saldo investasi pada tanggal neraca atau laporan posisi keuangan benar-benar ada dan merupakan milik perseroan. 2. Untuk menentukan bahwa penilaian investasi telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. 3. Investasi yang dijadikan jaminan telah diungkapkan dalam laporan keuangan. 4. Investasi dicatat dan diklasifikasikan dengan akurat. ICEKI, Internal Control Questionnaire, kuesioner pengendalian internal yang telah ICEKI yang telah diselesaikan Lita bisa dilihat dalam buku 1 halaman 150. 1. Apakah surat berharga disimpan dengan aman untuk mencegah kehilangan atau penyalahgunaan? Jelaskan. Disimpan dalam berangkas yang kuncinya dipegang oleh 2 orang. Selain itu dibuat daftar yang mencantumkan nomor seri. Ya. 2. Apakah surat berharga milik pihak ketiga yang diterima sebagai jaminan atau untuk kepentingannya disimpan secara terpisah dan aman? Tidak relevan. Otorisasi, pencatatan, dan lain-lain. 3. Apakah pembelian dan penjualan surat berharga harus diotorisasi oleh Dewan Komisaris atau staf yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris? Ya. 4. Apabila surat berharga digadaikan, A. Apakah telah disetujui oleh Dewan Komisaris? Tidak relevan. Yang B. Dilengkapi dengan diidentifikasikan dalam catatan? Tidak relevan. 5. Apakah surat berharga yang dimiliki atas nama perusahaan? Tidak. Apabila tidak, A. Apakah ditandatangani atas nama perusahaan? Ya. B. Dilengkapi dengan surat kuasa penuh? Ya. 6. Apabila terdapat kupon obligasi, apakah kupon yang belum jatuh tempo tetap terlampir pada surat obligasi? Tidak relevan. 7. Apakah bagian akuntansi mencatat perincian surat-surat berharga yang dimiliki dan surat berharga milik pihak ketiga yang disimpan perusahaan? Ya. 8. Apakah dibedakan penilaian surat berharga jangka pendek dan jangka panjang? Ya. Jika ya, jelaskan. A. Surat berharga yang dapat dipasarkan berdasarkan metode yang terendah antara harga perolehan atau pasar? Tidak relevan. B. Investasi jangka panjang berdasarkan metode biaya dan metode ekuitas? Ya. Klien PT Sugus dibuat oleh Lita, diperiksa oleh Dimijati. Schedule-nya ICEKI, tanggal dibuatnya 14 Desember 2018, diperiksanya pada tanggal 18 Desember 2018, periode 31 Desember 2018. Prosedur audit untuk pengujian kewajaran. Transaksi dan saldo. Investasi berdasarkan hasil pengecekan akta notaris Paulus SH nomor 35 tanggal 10 Juni 2018 dan akta notaris nomor 98 tanggal 24 Agustus 2018 serta bukti pengeluaran bank untuk keperluan investasi tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut. Prosedur audit untuk pengujian kewajaran, transaksi, dan saldo bisa dilihat dalam buku saldo halaman 152. Pada tanggal 5 Juni 2018, BBK 0035/06 investasi saham PT PUS sebesar 100 lembar dengan nilai nominal 1 juta dengan jumlah 100 juta. Pada tanggal 7
Agustus 2018 BBK 0055 investasi dalam PT Piglet sebesar 300 lembar dengan nilai nominal 1 juta per lembar dengan jumlah 300 juta. Pada tanggal 28 November 2018 BBK 0078 uang muka pembelian gedung dengan jumlah 22.500.000. Atas pemeriksaan akta pendirian yang dibuat di hadapan Notaris Paulus S.A. nomor 35 tanggal 10 Juni 2018, penyertaan saham di PT PU dengan modal dasar 2.000 lembar dengan nilai nominal 1 juta per lembar, sedangkan modal PT Piglet ditempatkan dan disetor penuh 1.000 lembar dengan rincian sebagai berikut. PT Untung, jumlah saham 200 lembar, kepemilikan 20%, jumlah modal 200 juta. PT Bahagia, jumlah saham 200 lembar, kepemilikan 20%, dan jumlah modal 200 juta. PT Sugus, jumlah saham 300 lembar, kepemilikan 30%, dan jumlah modal 300 juta. PT Cinta, jumlah saham 300 lembar, kepemilikan 30%, dan jumlah modal 300 juta. Total jumlah saham 1.000 lembar, kepemilikan 100%, dan jumlah modal 2 miliar. Berdasarkan laporan keuangan PT PU dan PT Piglet yang sudah diaudit kantor akuntan lain dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, ternyata perusahaan belum mencatat pengaruh pernyataan sahamnya, yaitu PT PU mendapatkan laba, PT PU mempunyai laba 200 juta dan dividen 20 juta. PT Piglet mempunyai laba 100 juta dan dividen 16 juta. Penerima dividen diperoleh pada tanggal 18 Januari 2019. Perhitungan presentasi kepemilikan saham PT Sugus, PT PU 100 per 2.000 dikali 100% sama dengan 5%. Menggunakan metode biaya karena kepemilikan saham di bawah 20%. PT Piglet 300 per 1.000 kali 100% sama dengan 30%. Menggunakan metode ekuitas karena kepemilikan saham di atas 20%. Surat konfirmasi investasi pada PT PU bisa dilihat di buku 2 halaman 107. PT PU setuju jika saldo investasi perusahaan PT PU pada PT Sugus pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 100 juta. Next, Miss. Surat konfirmasi investasi di PT Piglet bisa dilihat di buku 2 halaman 108. PT Piglet tidak setuju jika saldo investasi perusahaan PT Piglet pada PT Sugus pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 300 juta. Seharusnya berjumlah 325.200.000. Jurnal koreksi. Berdasarkan laporan keuangan PT PU dan PT Piglet yang sudah diaudit kantor akuntan lain dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, ternyata perusahaan belum mencatat pengaruh penyertaan sahamnya, sehingga perlu dibuat koreksi sebagai berikut. Yang pertama, jurnal koreksi atas perolehan dividen. Lain-lain didebat 5.800.000 pada pendapatan lain-lain PT PU dikredit 1 juta, investasi PT Piglet 4.800.000. 1 juta didapat dari 20 juta dikali 5%, sedangkan 4.800.000 dari 16 juta dikali 30%. Perolehan dividen dari PT PU dicatat di akun pendapatan lain-lain karena menggunakan metode biaya, sedangkan untuk perolehan dividen dari PT Piglet dicatat di akun investasi karena menggunakan metode ekuitas. Lalu jurnal yang kedua, yaitu jurnal koreksi atas perolehan laba. Investasi PT Piglet didebat 30 juta,
pada pendapatan lain-lain dikredit 30 juta. Didapat dari 100 juta dikali 30%. Next. Perusahaan mencatat uang muka pembelian gedung sebesar 22.500.000 pada akun investasi sehingga perlu adanya koreksi. Jurnal koreksi atas pembayaran uang muka gedung, yaitu aset lainnya didebet 22.500.000 pada investasi dikredit 22.500.000. Next. Indeks H. Investasi di PT PUH, saldo per kliennya 100 juta, karena tidak dikoreksi, jadi saldo per auditnya tetap 100 juta. Untuk investasi di PT Piglet, saldo per kliennya 300 juta, lalu di DR 30 juta, CR-nya 4.800.000, didapat dari jurnal koreksi, sehingga saldo per auditnya menjadi 325.200.000 rupiah. Dari saldo per klien 300 juta ditambah DR 30 juta dikurang CR 4.800.000. Selanjutnya, pembayaran di muka saldo per kliennya 22.500.000, di CR 22.500.000 sehingga saldo per auditnya menjadi 0 karena sudah dikoreksi. Untuk total saldo per klien yaitu 422.500.000 rupiah, total DR-nya 30 juta, total CR-nya 27.300.000 rupiah, saldo per auditnya totalnya 425.200.000 rupiah. Klien PT Sugus dibuat oleh Wijaya, diperiksa oleh kelompok 6, indeksnya H, schedule investasi, periodenya 31 Desember 2018. Untuk indeks A21 ada yang didapat dari indeks H, yaitu investasi pada entitas. Partnya di DR 30 juta, di CR-nya itu 27.300.000 rupiah. Jadi per audit 31 Desember 2018, 425.200.000 rupiah. Kliennya PT Sugus dibuat oleh Wijaya tanggal 19 Desember 2018, diperiksanya oleh kelompok 6 tanggal 12 Maret 2019, indeksnya A21, periodenya 31 Desember 2018. Untuk indeks A22-nya, ini nilainya udah didapat dari jurnal sebelumnya. Indeks A31 angkanya juga sama dari jurnal sebelumnya. Untuk indeks A32, angka-angkanya juga sama didapat dari jurnal sebelumnya. Sekian dari kelompok 6, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.